Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini ada kendala di mobil Grand Max nih ya. Mobilnya boros bahan bakar dan tidak bertenaga. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan? Nah, sebelumnya kita tentu nyalakan dulu ya mesinnya. Jadi sebelumnya ini normal, sudah boros dan bertenaga, namun tadi malam kendaraannya boros dan perhatikan mesinnya goyang. Kelihatan tidak? Kalau dia ini kelihatan bergoyang dia. Goyang. Tapi kalau di ini layar nggak bisa nampak ya. Tapi jelas ini goyang ya. Nah, yang pertama kita lakukan kalau kondisi seperti ini ya, setelah kita yakin bahwa kompresi oke ya, kemudian hal mekanis tidak ada masalah ya, dan kalau getar seperti ini berarti kendalanya bukan di hal mekanis ya, karena kalau hal mekanis ciri-cirinya ada asap putih ya, kemudian keluar oli dan sebagainya. Tapi kalau ini mesinnya loncat-loncat ini karena di HP tidak nampak ya, tapi tidak jadi masalah ya. Yang jelas penanganannya bagaimana? Pertama kita pastikan ya, ada kalau goyang seperti ini ada dua faktor injektor ya, kemudian faktor dari distribusi pengapian ya. Pengapian ini ada coil, ada busi ya, ada coil, ada busi. Nah, jadi yang langkah pertama kita lakukan adalah kita mencabut salah satu dulu ya, bagian injektor dulu ya. Nah, kita cabut ya. Ini kalau tidak ada perubahan berarti ini tidak bekerja dengan baik ya. Nah, agak susah cabut ini. Nah, ini ya ada perubahan ya, terdengar dari suaranya, berarti ini buat normal injektornya. Berarti injektor dan pengapian normal ya. Karena kalau injektor cabut, kalau injektornya normal, pengapiannya tidak normal, tidak ada perubahan ya. Ini ada perubahan ya. Kemudian kita coba cabut yang satu ini. Nah, ini juga sama nih, normal ya. Kita coba ini. Nah, ini ya, tidak ada perubahan guys di nomor 3 ya. Tidak ada perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan seperti ini ya, artinya di silinder nomor 3 ini ya tidak bekerja. Jadi kalau tidak bekerja antara 3 ya, injektornya ya, fungsi injektor, fungsi coil, dan fungsi busi ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu ya. Kalau fungsi injektor bisa jadi ini longgar atau gimana ya, jadi kita tekan dulu coba ya. Masih tidak ada perubahan ya. Ya. Nah, berarti kita lihat di sininya. Nah, tidak ada perubahan ya, cabut juga. Nah, kalau seperti ini ya, kita pastikan dulu nih koneksinya. Nah, ini sudah tertekanan baik, berarti ada kemungkinan besar di koilnya ya. Kenapa saya bilang coil? Karena gini, ini businya busi baru ya, baru saya ganti businya saat naik mesin, saya ganti ini. Nah, jadi coil ini nomor 3 ini ya yang bermasalah ini. Kalau busi jarang mati ya, apalagi yang saya belikan ini original dari dealer saya beli.
Tapi kalau mau proses infeksi lebih mendalam sebelum beli koil tidak jadi masalah, coba ganti ini, ganti busi ya. Oke ya, saya akan coba ganti busi ya. Saya jeda dulu videonya untuk prosesnya ya. Saya kasih lihat dulu prosesnya. Proses pergantian koil ya, penggantian busi maksudnya, memastikan apakah koilnya rusak atau tidak. Nah, ciri tidak adanya pembakaran ya. Nih, basah ya, bensin nyemprot tapi tidak terjadi pembakaran. Oke, nah kita coba dengan busi yang ini saya ada busi cadangan. Ini saya lepas dulu ya. Saya ada busi cadangan ini masih normal karena kemarin ganti busi langsung satu set. Kemarin masih normal. Jadi masih normal semuanya. Karena habis overhaul jadi kita pikir lebih baik ganti aja dah. Nah, kita coba busi ini ya. Coba aja pakai busi yang sebelumnya ya, sebelum diganti. Nah, kita pasang kembali ya, businya. Pasang kembali ya. Nah, saya kasih lihat untuk membuktikan bahwa beneran ganti ya businya ya. Dan ini businya normal ya. Jadi busi yang tidak ada pembakaran itu businya basah karena bahan bakar ya. Ya, tidak ada percikan api di dalam. Artinya injektornya normal ya, dia menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar, hanya saja tidak ada pembakaran, sehingga tidak ada pembakaran itu akibat dari tidak adanya pemantik api ya, pemantik api dari koil, sehingga tidak terjadi proses pembakaran. Oke, udah kita kencangi. Kita masukkan lagi koilnya, pasang kembali. Kita lihat nanti ya, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, fix sudah koilnya ya. Kalau kabel ya tidak ada masalah ya, sudah kita cek tidak ada masalah ya. Ini bisa kita coba pakai tes pen sebenarnya, tapi tidak ada masalah ya. Namun nanti saya akan mungkin nanti saya akan tunjukkan masih atau tidaknya.
Coba kembali nyalakan ya. Ya, Anda lihat ya, masih bergetar nah warnanya, tapi ini nggak terlalu nampak ya, karena kameranya tidak stabil. Sementara ini juga bergetar, jadi nggak kelihatan bergetarnya. Tapi kita buktikan ya, dari suara bisa ketahuan kok ada perubahan apa enggak kalau kita cabut ya. Nah, ini yang tadi kita ganti ya, di nomor 3 ya, 1 2 3. Nah, jadi kita cabut. Nah, tidak ada perubahan ya, sudah kita cabut ya, tidak ada perubahan suara. Oke, kalau gitu kita coba cek kelistrikannya ya. Kita pastikan digunakan flashbang karena koil tidak berfungsi, bisa juga karena faktor kelistrikan. Bisa taruh dulu kamera aja. Lagi kameranya. Nah ya, ini sudah kita satu ke min ya. Nah, kita spend DC, kita tes dulu fungsinya. Menyala ya, fungsi ya. Nah, lalu kita coba. Nah, di sini ada 3 ya. Walaupun 4 colokan tapi ada 3 jalur kabel ya. Ujung, tengah, dan sisi ujung ya. Kalau dari warna kabelnya bisa kita lihat ya. Yang jelas begini, apa namanya, sinyal dari ECU ya. ECU itu kan yang mengatur kapan koil nyala atau mati ya. Itu di tengah ya. Kalau sisi kiri kanan ini adalah plus atau minus ya. Nah, nanti bisa kita cek sendiri ya. Coba kita lihat ya, kita colokin ke sisi ujung. Nah, berarti ini plus sebelah sini ya, berarti yang sebelah sini min ya, karena ini sudah tercolok ke minus ya. Nah, jadi kita coba colok ke satunya lagi, nah nyala ya, berarti sini sebelah sini plus ya, plus standby, ini minus standby. Nah, kita ECU nya soalnya kedip-kedip. Nah, kedip-kedip berarti ECU-nya normal ya. Kedip-kedip ini menunjukkan timing atau kapan koil menyala ya. Yang mengatur itu adalah ECU. Jadi fix ya. Ini sudah kita ganti busi, sudah kita ganti, ini sudah kita cek ya, dan businya basah. Berarti ini yang bermasalah di koilnya. Begitu ya cara ngecek apa namanya koil ataupun ini sistem distribusi injeksinya ya. Injeksinya sudah kita baik-baik. Nah, sudah kita baik-baik ya, sudah presisi, tidak ada yang longgar. Dan tadi lihat businya basah ya, Anda lihat sendiri basah, menunjukkan semprotan bahan bakar yang sudah bagus. Hanya saja tidak dibakar karena koilnya mati. Nah, begitu cara mengecek ini ya. Jadi kesimpulannya, saya buat kesimpulan ya, kalau mobil apa namanya, mobil boros, kurang tenaga ya, dan mesin bergoyang seperti ini, nah kelihatan di bodi juga nah, tek denger ya, berarti 2 sumber yang tidak bekerja ya, sumber bahan bakar dan sumber pengapian ya. Cara ceknya, cabut tuh satu-satu apakah ada perubahan atau tidak ya. Kalau ada perubahan, cek dulu koilnya ya. Nah, cek koil, cabut koil. Kalau tidak ada perubahan, berarti cek busi, kan busi tidak perubahan, sudah koil ya. Berbeda kalau mesin tidak getar tapi asap hitam, boros bensin,
kurang tenaga. Nah itu di sensor oksigen seperti itu bedanya ya. Tapi kalau bergetar di antara ini ya, selama hal mekanis dan catatan, selama hal mekanisnya kondisi normal. Oke begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Tolong dibantu subscribe-nya, komennya ya. Terima kasih, semoga sehat semua.